Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Nusrullah. Saya peserta dengan nomor urut 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya kita semua dapat berkumpul dalam acara kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya sudah mengenal tentang Rasulullah SAW atau Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Seorang nabi yang salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam atau kitab suci kita sebagai umat muslim. Jika hadirin sekalian sudah tahu mengenai Rasulullah SAW, pastinya hadirin sekalian juga tahu dengan akhlak beliau yang sangat baik. Ya, akhlaknya yang membuatnya dikenal oleh seluruh penduduk langit, akhlaknya yang patut untuk kita jadikan contoh, akhlak yang patut untuk kita jadikan pedoman, dan beliaulah yang sangat patut untuk kita jadikan teladan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak riwayat hadis Rasulullah SAW menceritakan kalau beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Juga ada beberapa kisah yang menceritakan tentang betapa baiknya akhlak beliau, yang mana salah satunya adalah ketika beliau mendoakan musuhnya. Ya, musuh itu kalau di definisi kita itu seperti seorang orang yang berbeda pendapat dengan kita, seseorang yang pastinya paling kita benci, seseorang yang berbeda tujuan dengan kita. Namun beda halnya dengan Rasulullah SAW karena mungkin saja beliau tetap menganggap itu sebagai seorang manusia yang sama. Bukan hanya dari cerita itu, Rasulullah SAW juga pernah menghormati jenazah orang Yahudi, bahkan beliau sampai hendak mensolatkan jenazah orang Yahudi tersebut sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangannya di dalam Al-Quran. Orang Yahudi, seperti yang kita ketahui, orang Yahudi adalah pelaku utama dari genosida Gaza di saat ini di Palestina. Genosida yang sudah berlangsung 9 bulan lebih, yang belum berhenti-berhentinya, bahkan belum pernah ada gencatan senjata. Genosida di Gaza itu bahkan sampai tidak pandang bulu. Para orang-orang Yahudi dari Israel itu bahkan sampai membunuh para anak-anak, tidak pandang bulu entah itu tentara, orang tua, kakek-kakek, lansia, ataupun bahkan anak-anak sekalipun sudah menjadi korban dari genosida itu yang bahkan belum berhenti sampai sekarang. Untuk genosida masalah itu hanya tinggal menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa dari hamba-hambanya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak pernah menyombongkan dirinya ataupun menunjukkan sikap superioritasnya kepada orang lain. Beliau selalu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu rendah hati dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan kita sebagai seorang manusia, kita sombongnya sudah lebih dari seorang Rasulullah. Kita sombongnya seakan-akan kita sudah lebih baik dari Rasulullah SAW, dari para nabi. Seperti yang kita ketahui juga, Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul. Seorang nabi itu sudah pasti bersih dari dosa, sudah jelas surganya, sudah pasti bebas dari hisab. Sedangkan kita sebagai seorang manusia yang bahkan surganya belum jelas, hisabnya belum jelas, dosa kita masih banyak, surga neraka kita belum jelas, namun kita seakan-akan menganggap kalau diri kita itu sudah pasti masuk surga, yang bahkan Rasulullah sendiri pun yang sudah pasti masuk surga. Beliau tetap melaksanakan sholat wajib 5 waktu, beliau tetap melaksanakan sunnah, beliau tetap puasa. Sedangkan kamu saat ditanya kenapa kamu gak sholat, kamu malah jawabnya waktunya juga masih banyak. Kamu menjawab seakan-akan kamu percaya diri, sangat percaya diri, seakan-akan kamu masih akan diberi waktu hidup sama Allah. Siapa tahu setelah kamu berkata seperti itu, nyawamu akan segera langsung dicabut dan kamu tidak akan sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis, bukan hadis sebenarnya, ada juga dalam salah satu ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu ayat yang berbunyi,
innaka la'ala khuluqin alim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang baik. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat itu ditujukan kepada Rasulullah SAW yang benar-benar baik akhlaknya. Sekali lagi saya tegaskan kepada kalian semua, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang baik. Beliau patut untuk kita jadikan contoh. Beliau patut untuk kita jadikan pedoman, patut untuk kita jadikan idola, patut untuk kita jadikan sebagai teladan. Jangan mengidolakan seseorang yang bahkan tidak mengenali dirimu. Idolakanlah seseorang yang ratusan tahun yang lalu menangis bahkan sebelum engkau lahir, mendoakanmu supaya dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu masuk surga sebagai umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada sesuatu yang baik maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang buruk maka itu datang dari diri saya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.